Selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Salam sehat buat kita semuanya. Nah, kita masih membahas tentang algoritma dan pemrograman dasar Pascal, di mana pada bagian pertemuan yang kedua ini kita akan mengenal ya algoritma dan flowchart logika dasar. Nah, ini adalah bagian yang kedua dari pertemuan sebelumnya tentang algoritma ya. Nah, nanti di sini kita akan membahas seputar tentang ya eh, skema flowchart ya, skema flowchart ataupun bagan ataupun gambar dari flowchart ya. Nah, jadi ada baiknya kita akan mempelajari materi hari ini. Mari kita simak videonya. Di mana ya flowchart adalah salah satu cara penulisan ataupun notasi algoritma dalam bentuk simbol-simbol ya. Jadi ya pada bagian ini sama saja ya rangkaian kalimatnya seperti ya menyusun ataupun menyelesaikan suatu masalah ya dengan tahap secara sistematis ya. Nah, artinya di situ jelas dibuatkan ada langkah-langkahnya dengan berupa kalimat ataupun kata-kata. Tapi dalam hal ini ya, untuk penulisannya itu dibuatkan dalam bentuk gambar ataupun simbol ataupun skema. Nah, kalau kita lihat pada materi ini, simbol-simbol flowchart itu ya ada banyak ya. Sebagai bentuk yang umum kita lihat di sini simbol ya. Yang pertama, nah itu ada namanya adalah terminator. Ini adalah awal dan akhir program. Dan sebagai bentuk dari penghubungnya antara skema atau simbol yang satu dengan simbol yang lain, nah itu pasti nanti dibuat semacam garis ataupun arah panah yang disebut dengan flow line ataupun garis alir ya. Nah, kemudian ini adalah simbol preparation bentuk segi 6, kemudian ada simbol proses ya. Proses ini biasanya adalah untuk menghitung rumus ya, menghitung rumus. Misalnya kalau kita mencari ya luas lingkaran, berarti di dalam kotak ini kita bisa buatkan nanti luas sama dengan pi r kuadrat. Nah, itu dia adalah bentuk dari penyelesaian rumus ya. Nah, sementara kalau preparation ini adalah untuk memberikan nilai awal atau nilai ketetapan atau proses inisialisasi ya. Nah, sementara pada bagian bawah ini adalah bentuk jajaran genjang, ini adalah input ataupun output data. Nah, misalnya kalau ada ya bagian yang dikenalkan di sini penginputan ataupun ya output, nah bentuknya adalah jajaran genjang ya. Nah, bagian yang berikutnya untuk simbol yang lain ya, mungkin ini sebagai tambahan buat kita, ini ada lagi simbol yang disebut dengan nama subprogram ya. Jadi ini adalah permulaan subprogram, proses menjalankan subprogram. Memang ini sangat jarang ya untuk simbol seperti ini. Dan simbol di bawahnya lagi ini ada bentuk belah ketupat ya, disebut dengan decision. Nah, ini adalah perbandingan pernyataan ya. Nah, ini biasanya kalau di dalam program ini dikenal istilah if ya, jika ya, menyatakan jika. Jika benar apa yang dikerjakan, jika salah apa yang dikerjakan. Nah, itu dia ada perbandingan pernyataan di situ. Nah, sementara bagian yang di bawah ini berbentuk lingkaran, ini adalah on page connector yang artinya adalah penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Sementara untuk halaman yang berbeda bentuknya adalah seperti yang di bawah ini ya, off page connector namanya. Baik, itu adalah bagian-bagian yang umum sebenarnya simbol-simbol di dalam flowchart. Nah, kita akan coba melihat seperti apa ya cara kita untuk ya menerapkan ya bagian flowchart ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa perhatikan nanti di sini ya. Contohnya kalau kita lihat flowchart ini ada ya bagaimana cara mengirim surat. Nah, cara mengirim surat. Nah, kalau kita perhatikan algoritma, nah algoritma ini kan memiliki konsep yaitu ada input, ada proses, dan ada output. Nah, di dalam bagian konsep algoritma ini dinyatakan bahwa bagaimana cara kita menyusun langkah-langkah sistematis. Ingat, sistematis dalam bentuk kalimat ataupun kata-kata. Supaya nanti setiap orang yang melihat kalimat itu ya bisa dikerjakan sebaik mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, contohnya ini ada masalah bagaimana cara mengirim surat. Nah, algoritmanya seperti apa? Nah, ini langkah-langkahnya yang kita lihat. Yang pertama ya, yang harus dilakukan yaitu mengetik atau menulis surat. Ya kan? Nah, itulah algoritma yang pertama. Lalu, pada bagian yang kedua, harus menyiapkan sebuah amplop atau sampul surat. Jadi ketika kita sudah ketikkan suratnya, maka kita siapkan ya amplop atau sampul surat. Itulah langkah yang kedua. Sementara langkah yang ketiga
barulah kita masukkan surat tersebut ke dalam sebuah amplop yang sudah disediakan sebelumnya. Jadi artinya dengan kita sudah sediakan ya amplop ataupun sampul surat, maka surat yang sudah kita ketik atau yang sudah kita tulis tersebut, nah itu kita masukkan ke dalam sebuah amplop ya. Nah, itu adalah langkah yang ketiga. Sementara langkah yang keempat adalah setelah kita memasukkan surat ke dalam amplop, maka harus kita lekatkan amplop tersebut ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan lem supaya nanti ya surat tersebut itu ya tidak gampang terbuka, artinya kita lem ya. Nah, inilah proses pada langkah yang keempat. Nah, langkah yang kelima dalam algoritma ini yaitu harus menuliskan alamat dari pengirim surat tersebut ya. Harus menuliskan alamat dari pengirim surat tersebut. Apabila kita tidak ingat, maka lebih baik untuk mengambil buku alamat dan juga mencari alamat yang akan dituju sebelumnya. Nah, lalu tulislah alamat tersebut pada amplop. Nah, jadi kalau nggak ingat gimana? Nah, kalau nggak ingat, apapun ceritanya itu wajib kita tulis alamat pada amplop. Nah, jadi artinya kita harus mencari tahu ya alamat tersebut. Nah, ini adalah proses pada poin yang kelima, langkah yang kelima. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang keenam pada proses algoritma ini. Setelah itu, belilah perangko dan tempelkanlah perangko tersebut pada amplop yang sudah disediakan tadi. Nah, jadi kita tinggal tempel nih. Inilah langkah yang keenam. Dan langkah yang terakhir yaitu kita harus pergi ke kantor pos dan membawa surat tersebut dan diserahkan kepada pegawai pos. Nah, inilah alur ya sistematis dalam proses algoritma bagaimana cara kita mengirim surat. Nah, jadi ini digambarkan dalam bentuk flowchart. Kalau kita lihat pada layar monitor kita yang di sebelah kanan, ini adalah gambarnya. Jadi kita rangkai dengan menggunakan pastinya untuk awal, nah itu selalu menggunakan simbol terminator tadi ya. Ini mulai ataupun start. Kemudian berikan arah panah. Kemudian bentuklah dalam skema proses apa ini? Kalau kita lihat di dalam bentuk flowchart ini adalah persegi panjang ya. Tulis surat berarti kan kegiatan, berarti ada proses di situ. Maka kita bentuk ya gambar skemanya adalah persegi panjang. Nah, ambil amplop surat. Nah, ini juga bagian dari proses ya. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, nah ini adalah masukkan surat ke amplop. Nah, ini kan kegiatan proses semuanya. Maka bentuk dari skema ataupun simbolnya adalah persegi panjang. Kemudian lem amplop surat. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Nah, mengingat alamat. Nah, ini kan menyatakan tadi adalah perbandingan. Nah, bisa aja kita nggak tahu alamatnya sehingga diarahkan jika kita tidak tahu alamatnya, maka kita harus tahu cari alamatnya. Nah, ini dia artinya perbandingan pada saat kita mengingat alamat. Kalau seandainya kita sudah mengingat alamat, maka proses alurnya pada flowchart ini langsung tulis alamat pada amplop. Tapi kalau kita tidak ingat alamatnya, maka kita cari alamat dulu, baru masuk ke proses selanjutnya. Nah, itulah bagian dari bentuk belah ketupat ataupun perbandingan pernyataan dalam bentuk ya flowchart ini. Kemudian masuk bagian step selanjutnya adalah tulis alamat pada amplop. Nah, ini juga bentuknya adalah persegi panjang. Tempelkan perangko. Nah, ini juga persegi panjang. Dan yang terakhir adalah kirim melalui kantor pos. Nah, ini kan bentuk dari proses semuanya. Nah, setelah itu baru selesai. Nah, ini adalah bagian dari dia adalah proses dari perhitungan ya bangun ruang. Nah, sebagaimana contoh di sini ya, kalau kita lihat mencari luas persegi panjang. Nah, ini pasti lebih singkat lagi kalau kita perhatikan. Nah, di mana kalau untuk mencari luas persegi panjang yang ada di dalam pikiran kita pasti ada panjang dan ada lebar. Sehingga nanti di dalam rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, itu yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga bagaimana ya cara menuangkan itu di dalam algoritma? Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, yang pertama, nah itu langsung kita buatkan di dalam konsep algoritma itu ada input, ada proses, ada output. Nah, di mana inputnya di sini adalah panjang. Nah, ini kita singkat jadi P. Kemudian lebar. Nah, ini seharusnya L ya. Ini seharusnya L. Nah, di mana prosesnya adalah hitung L sama dengan P kali L. Nah, output
adalah L. Nah, kalau di sini hitung luas, maka outputnya adalah luas. Nah, ini adalah konsep algoritmanya supaya nanti anak didik kami bisa ya bagaimana cara menuangkan di dalam algoritma untuk mencari luas persegi panjang ataupun contoh-contoh yang lain nantinya. Kemudian konsep inilah yang kita buatkan dalam bentuk simbol ataupun flowchart. Nah, flowchartnya bagaimana? Nah, flowchart kalau kita lihat di sini pada bagian ini adalah selalu diawali dari mulai atau akhir, atau dalam bentuk ini yang Bapak buatkan adalah start, kemudian ada end. Nah, start yang pertama adalah karena di sini dinyatakan input. Kalau dikatakan input, maka bentuk ya flowchartnya adalah apa? Jajaran genjang. Ingat, input dan output ya simbolnya adalah jajaran genjang. Nah, makanya kita buatkan jajaran genjang. Maka kita buatkanlah di dalamnya adalah P, L, karena itulah yang bagian dari penginputan. Nah, masuk kita ke bagian berikutnya, yaitu ada proses di mana di sini hitung L sama dengan P kali L. Nah, ini bagaimana? Kalau yang dikatakan proses, berarti kita buatkan skema ataupun simbolnya adalah persegi panjang. Maka kita buatkanlah di situ L sama dengan P kali L ya. Di sini L besar yang dikatakan di sini ya. Nah, jadi maka di sini outputnya adalah L. Nah, di sini kita bisa buatkan L. Jadi kalau di sini kita buatkan pada proses luas, maka outputnya juga luas. Nah, itu memang harus serupa. Nah, dalam hal ini adalah contoh yang kedua, di mana bagaimana mencari ya luas persegi panjang dalam bentuk algoritma dan flowchart. Nah, di sini kita ada lagi contoh yang ketiga. Nah, pada contoh yang ketiga ini adalah bagaimana cara kita untuk mencari nilai lulus atau gagal. Jika di sini dalam perbandingan adalah nilai tersebut, nilai KKM adalah lebih besar sama dengan 65. Kalau kita tahu bahwa jika nilai tersebut ya di atas dari 65, di atas sama dengan 65, maka dinyatakan apa? Lulus. Nah, itu pernyataannya. Tapi kalau dia ya nilai di bawah sama dengan 65, nah itu adalah keterangan gagal. Nah, itu konsepnya bagaimana kita tuangkan dalam bentuk algoritma dan flowchart. Nah, tentu algoritmanya di sini adalah kita buatkan penginputan. Ingat, kita tidak terlepas dari konsepnya tadi, ada input, ada proses, dan juga ada output. Nah, di mana tadi di sini algoritmanya adalah input. Input nilai. Nah, maka dikondisikan. Kalau dikatakan kondisi di sini, maka kalau dalam bahasa pemrograman nanti ini menggunakan if ya. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 65, maka lulus. Itulah pernyataan yang pertama. Selain itu, jika tidak, maka gagal. Yang artinya tidak ada pernyataan yang lain selain nilai lebih besar sama 65, maka gagal. Jadi Pak, kalau seandainya nanti ya nilainya minus 7 atau minus 50 bagaimana? Sudah pasti gagal. Itulah bagian dari pernyataan kondisi ini. Nah, outputnya nanti keterangannya apa? Keterangannya itu adalah antara lulus atau gagal. Nah, sebagai contoh kita terapkan dalam bentuk flowchart. Nah, ini kita lihat di monitor kita sebelah kanan, di mana flowchartnya adalah selalu diawali dari start, kemudian kalau di dalam algoritma ada input, maka bentuk simbolnya adalah jajaran genjang. Kemudian di dalamnya kita buat variabelnya itu apa? Nilai, disesuaikan. Kalau di algoritma nilai, maka di dalam flowchart juga harus nilai. Nah, ini adalah yang pertama untuk penginputan. Nah, di bawahnya itu langsung diminta adalah bentuk kondisi. Nah, ini kondisi ini ya menyatakan ya apa yang akan ditampilkan nantinya. Nah, sebagai contoh di sini, pernyataannya sebagai bentuk perbandingannya adalah jika nilai lebih besar sama dengan 65. Jika benar, dia menampilkan apa? Jika salah, maka apa yang ditampilkannya? Nah, sebagai contoh kita perhatikan. Kita anggaplah ada sebuah sampel nilai. Nilai kita katakan adalah 70. Nah, katakanlah nilai di sini 70. Pada saat kita input nilai angka 70, maka pernyataannya di sini akan dicek. Apakah nilai 70 lebih besar sama dengan 65? Maka kemana arah panahnya? Sudah pasti dia akan ke bawah. Kenapa? Karena pernyataan ini adalah benar.
yes, maka tampilkanlah lulus. Inilah yang ditampilkan keterangannya. Apa? Lulus. Nah, bagaimana pula kalau seandainya nilai yang diinput itu adalah contohnya di bawah 65, kita katakan adalah 50. Nah, itu tadi sampel yang pertama 70, maka ya akhir dari flowchart tersebut adalah tampilkan lulus. Nah, bagaimana kalau seandainya nilainya adalah 50? Nah, ini contoh sampel yang kedua. Kita katakan sampel yang kedua adalah 50. Nah, input nilai 50. Nah, masuk ke bagian bawah, ditanya dalam perbandingan, apakah nilai 50 lebih besar sama dengan 65? Nah, benar atau salah? Nah, jawabannya adalah salah. Arah panah akan ya ke kanan. Ya, arah panah akan ke kanan, yang artinya adalah tampilkan gagal. Sehingga ya flowchartnya adalah ya berbeda dengan konsep nilai yang 70, berbeda dengan konsep nilai yang 50. Karena itulah pentingnya di sini dalam bentuk hal, simbol belah ketupat yang disebut ini tadi adalah decision sebagai bentuk perbandingan. Nah, itu buat anak didik kami supaya nanti bisa membedakan antara flowchart yang pertama, kedua, dan ketiga sebagai bentuk contoh yang sudah Bapak buatkan di sini. Nah, jadi di sini nanti anak-anak buat kalian. Nah, di sini ada latihan pertemuan yang kedua. Nah, latihan pertemuan yang kedua ini adalah membuat algoritma dan gambar skema flowchart di bawah ini. Nah, ada 3. Yang pertama adalah mencari luas segitiga. Yang kedua adalah mencari volume balok. Yang ketiga adalah mencari luas dan keliling lingkaran. Nah, kerjakan di buku atau komputer ataupun laptop. Ingat, lengkapi identitas kamu seperti nama, kelas, nomor urut. Nah, yang tidak ada identitas maka tidak dinilai. Jadi, hasilnya di screenshot dan file hasil screenshot dikirim atau diupload di Google Classroom. Nah, ingat, file ini akan menjadi nilai latihan pertemuan 2 kalian. Nah, konsepnya bagaimana Pak yang Bapak maksudkan dalam hal pengerjaan latihan pertemuan 2 ini nantinya? Nah, jadi konsepnya nanti kalian bisa buatkan saja, contohnya katakan di buku ataupun di laptop ataupun di PC kalian. Nah, kalau dikatakan laptop ataupun PC, nah itu contohnya kalian mungkin sudah terbiasa membuka yang namanya Microsoft Word, kita katakan. Ya. Nah, Microsoft Word ataupun bisa juga kalau menggunakan PowerPoint ya silakan saja. Nah, sebagai contoh Bapak buka Microsoft Word. Kalau kalian mau mendesain gambar dengan menggunakan flowchart itu tadi silakan saja. Nah, yang pertama nanti yang kalian lakukan adalah contohnya di dalam soal ini adalah mencari luas segitiga. Nah, kalian nanti buat di sini adalah pertama adalah nama. Nah, di sini nanti kamu buatkan nama kamu, ya. Ketikkanlah nama kamu. Buat nama kamu di sini. Kemudian nanti identitasnya ada kelas. Nah, ini kamu kelas berapa, ya. Kemudian ada nomor urut, ya. Nomor urutmu nomor berapa. Nah, ini yang paling terpenting untuk datanya. Jika nanti kalau ini nggak kalian buat datanya, tentu nanti ya nggak akan Bapak nilai, ya. Tidak akan dinilai. Itu konsekuensinya. Jadi Bapak harap nanti kalian buat identitasnya. Baik itu di buku, ya, baik itu di laptop ataupun di PC. Nah, sebagai contoh, yang pertama di sini tadi adalah mencari luas segitiga, ya, mencari luas segitiga. Nah, nanti kalian buat di sini, ya, mencari luas segitiga. Nah, jadi konsepnya bagaimana? Nah, konsepnya seperti ini. Kalian nanti buat dulu algoritmanya. Algoritma, ya. Kemudian nanti buat langkah-langkahnya seperti apa. Yang pertama contohnya apa algoritmanya. Yang mana tadi input adalah apa? Kalau di dalam mencari luas segitiga, nah, coba dikerjakan. Kemudian nanti yang kedua, itu apa prosesnya? Apa rumusnya? Hitung apa luas segitiga. Kemudian yang ketiga, nah itu adalah outputnya. Apa yang menjadi output? Sudah pasti di sini nanti kalau tidak luas L seperti itu, ya. Nah, kalau dikatakan ini, Bapak harap kalian bisa memahami maksud dari pengerjaan, ya, latihan di pertemuan yang kedua ini. Nah, sementara di sini nanti untuk flowchartnya, misalnya nanti untuk flowchart, nah itu bisa kalian terapkan untuk gambarnya seperti apa. Nah, sebagai contoh,
Bapak bisa buatkan dengan menggunakan flowchart. Nah, itu nanti kalian bisa gunakan sebagai media ya, shape. Nah, sebagai contoh Bapak akan buatkan dulu sederhana. Bapak buat dulu judulnya. Misalnya ini flowchart. Oke. Nah, kalian buat nanti judulnya flowchart. Maka yang pertama nanti kalian akan susun tempatnya. Contohnya kita katakan di sini. Nah, jadi yang pertama nanti di sini flowchartnya seperti apa? Nah, kalian buat dari insert. Nah, itu nanti pilihan shapes. Kalau kalian menggunakan ya media PC ataupun laptop. Tapi kalau kalian mau gambar ya silahkan saja. Nah, nanti kalau kalian menggunakan versi Microsoft Word, nah itu bisa gunakan nanti di bagian flowchart. Nah, di sini tentunya ada bagian-bagian gambar. Nah, nanti kalian bisa langsung buat sendiri bagaimana bentuknya, sebagaimana contoh kalau Bapak buatkan. Ini nanti bisa kalian rangkai sendiri ya. Nah, ini dia. Kemudian atur posisi desainnya. Nah, ini dia yang pertama. Kalau masukkan teks nanti cukup kalian klik kanan add text kalau dia menggunakan yang ini. Pasti nanti kalian awali dari kata start dulu ya. Start. Nah, ini dia contoh sederhananya. Kemudian nanti kalau yang dikatakan input, nah itu pasti insert. Kalian tinggal ambil bagian shapes, cari di sini bentuk di flowchart yaitu flowchart data ya, bentuk jajaran genjang. Nah, itu nanti kalian buatkan modelnya begini contohnya. Nah, ini dia ya. Kemudian nanti arah panah pasti bisa semua, gunakan lagi arah panah contohnya seperti ini. Nah, cukup sederhana ya. Kemudian save filenya dibuang begini. Nah, apa aja yang menjadi input di sini? Nah, nanti kalian bisa ketikkan di sini contohnya ada alas ya, kemudian ada tinggi, bisa disingkat contohnya. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi kalian bisa buatkan ya penginputannya itu pasti ada yang diinput itu adalah alas, kemudian ada tinggi. Itu contoh sederhana. Kemudian masuklah ke dalam proses. Kalau proses yang dikatakan adalah perhitungan ya, rumus luas segitiga itu apa? Nah, itu nanti kalian buat begini. Nah, jadi kalau kalian nanti sangat sulit menggambar dari PC ya, kalian bisa gunakan ya media buku ya, itu juga nggak masalah. Oke. Nah, inilah bentuk dari flowchart yang pertama. Jadi Bapak harap nanti kalian bisa gunakan konsep seperti apa yang kalian inginkan. Intinya sama Bapak adalah bagaimana supaya hasilnya bisa selesai kalian buat. Nah, ini dia contoh yang pertama untuk soal yang pertama. Jadi ini sebenarnya sudah cukup membantu buat kalian supaya kalian bisa memahami bagaimana cara mengerjakan ya soal latihan pertemuan yang kedua ini. Nah, di sini nanti kalian buat luas sama dengan, nah apa luasnya? Kalau tidak salah alas kali tinggi per 2 kalau tidak salah ini ya. Nah, ini dia adalah yang perlu kalian ingat nanti bagaimana cara menerapkannya ya. Nah, ini nanti bisa menjadi acuan buat kalian untuk mengerjakan ya contoh untuk nomor yang kedua ya, soal nomor yang kedua dan soal nomor yang ketiga ya. Nah, itu saja. Jadi ini masih yang pertama, nanti kalian bisa gunakan konsep yang kedua dan yang ketiga berdasarkan ya contoh yang ini. Ini tadi input A, alas, dimana ini disingkat menjadi A, kemudian ada tinggi, kemudian prosesnya ini Bapak bantu aja langsung biar kalian nanti bisa membuatkan untuk contoh yang lain tentunya ya. Alas kali tinggi per 2. Nah, ini contohnya ya. Jadi Bapak harap kalian bisa menerapkannya ini untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3. Baik ya anak-anak ya. Oke, nah itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jadi Bapak harap nanti ya pengerjaan soal latihan 2 ini ya di pertemuan yang kedua ini ya anak-anak kami bisa menyelesaikan semuanya. Oke, baik. Nah, demikianlah materi kita pada pertemuan berikutnya. Kita akan mempelajari topik bagaimana ya memahami unsur-unsur dasar dalam bahasa Pascal. Jadi anak-anak kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.